Setiap makhluk di bumi punya satu masalah yang sama. Pada suatu ketika, kita harus menemukan pasangan. Simple kedengarannya. Karena manusia punya seni, musik, dan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Tapi bagaimana dengan binatang? Apa alam memberi mereka cara untuk menarik hati calon pasangannya? Spesies landak dari Amerika Utara punya caranya sendiri sewaktu mencari pasangan. Betina akan berkeliling sambil meneteskan urinnya sedikit demi sedikit. Bukan sembarang cairan. Di dalam urin ini ada sinyal kimia berupa hormon dan feromon yang memberitahu para pejantan kalau dia siap kawin. Dan lebih dari itu, urin ini juga memberitahu seberapa sehat dia, seberapa kuat genetiknya. Dari satu jejak aroma, dan para pejantan sudah tahu lebih banyak dari apa yang bisa disampaikan lewat kata-kata. Dari aroma tadi, pejantan pun berdatangan. Kadang bisa lebih dari 2 atau 3. Kalau sudah begini, mereka harus berkelahi. Dan perlu diingat, mereka ini landak. Artinya mereka berkelahi dengan duri. Dan kemungkinan besar akan terluka. Cuma untuk mendapat kesempatan mendekati si betina. Untuk pejantan yang berhasil menang, biasanya tetap menjaga jarak. Kadang memanjat pohon di atasnya. Dari situ, dia mengencingi si betina. Iya, menyiramnya dengan urin. Dan kalau si betina suka baunya, kalau sinyal kimia yang dia cari memang cocok, mereka akan kawin. Tapi kalau tidak, si betina akan berteriak, mengibaskan tubuhnya, dan pejantan berikutnya datang mencoba hal yang sama. Tapi yang menarik, landak betina cuma ada di fase subur selama 8-12 jam dalam setahun. 12 jam. Ini salah satu jendela reproduksi terpendek di antara semua mamalia darat. Kucing punya waktu 4-14 hari dalam sebulan. Sapi sekitar 24 jam dalam sebulan. Sementara spesies landak dari Amerika Utara ini 12 jam dalam setahun. Artinya, semua yang terjadi tadi, berkelahi, memanjat pohon, menyemprotkan urin, harus terjadi dalam satu rentang waktu yang sangat sempit. Pejantan cuma punya satu kesempatan, satu pohon, dan satu cara. Atau mereka harus menunggu lagi sampai tahun depan untuk bisa punya anak. Tapi kalau mereka berhasil, betina akan mengandung selama 7 bulan. Panjang untuk ukuran hewan sebesar ini. Anak yang lahir sudah punya duri, biarpun lunak sewaktu baru keluar, dan mengeras dalam hitungan jam. Tapi biarpun sebegitu rumit, metode ini punya tingkat keberhasilan reproduksi mencapai 90%. Entah bagaimana, alam bisa memilih cara paling absurd, tapi tetap memberikan hasil. Belalang sembah jantan tahu, setiap kali dia mendekati betina, ada kemungkinan dia akan dimakan. Bukan hiperbola, bukan lebay, betul-betul dimakan. Dimulai dari kepalanya. Ada lebih dari 2.400 spesies belalang sembah di dunia, dan memang tidak semuanya melakukan ini. Dari spesies yang melakukannya pun, kanibalisme seksual hanya terjadi sekitar 13-28% di alam liar. Dan angka ini sangat bergantung pada satu hal, seberapa lapar si betina. Penelitian sudah membuktikan, betina yang masih kenyang tidak akan memakan pejantan sama sekali. Jadi ini bukan karena kejam, ini cuma strategi bertahan hidup. Di populasi yang kekurangan makanan, kanibalisme bisa jadi cara utama para betina untuk mendapat nutrisi selama musim kawin. Sampai 63% makanan mereka adalah pejantan. Bukan karena benci, tapi karena dia datang dan si betina sedang lapar. Tapi ada sesuatu yang agak sedikit aneh. Setelah kepala pejantan dimakan, tubuhnya tidak berhenti dan masih bisa bergerak. Karena sistem sarafnya tidak terpusat di otak seperti milik kita, ada simpul-simpul saraf lain yang tersebar di seluruh tubuhnya yang langsung mengambil alih kendali. Belalang sembah jantan yang sudah kehilangan kepalanya masih bisa bergerak, masih bisa menyelesaikan proses kawin. Dan satu hal lagi yang ditemukan penelitian, pejantan yang kepalanya dimakan sewaktu kawin malah menghasilkan lebih banyak sperma dibanding yang selamat. Seolah tubuhnya tahu, ini adalah yang terakhir. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata, setidaknya buat ini jadi berarti. Nutrisi dari tubuh pejantan yang dimakan akan langsung masuk ke telur si betina. Jadi bisa dibilang, pejantan bukan cuma kawin. Dia juga jadi bahan bakar untuk keturunannya sendiri. Dan sekalipun semua ini kedengarannya ekstrim, para pejantan akan selalu berusaha mendekati betina. Entah apa yang ada di pikiran belalang sembah jantan sewaktu kepalanya dimakan di tengah proses kawin. Tapi yang pasti, mereka tidak mati dalam kondisi patah hati.
Di Asia dan Eropa, ada satu jenis laba-laba yang sangat menarik. Namanya Pisaura mirabilis. Mereka berasal dari keluarga laba-laba pemburu. Laba-laba yang tidak menjebak mangsanya dengan jaring, tapi langsung menyerang dengan kecepatan dan racunnya. Tapi yang menarik dari mereka, sewaktu momen kawin tiba, laba-laba satu ini membawa hadiah untuk calon pasangannya. Seekor serangga dibungkus rapi dengan sutra, dipersembahkan ke betina sebelum mereka kawin. Kedengarannya romantis, dan mungkin memang begitu niatnya. Tapi ada alasan lain di balik hadiah ini. Pejantan yang datang tanpa hadiah punya kemungkinan 15% dimakan pasangannya sebelum sempat kawin. Sementara yang membawa hadiah, kemungkinan kawin dan selamat mencapai 90%. Jadi hadiah ini bukan soal perasaan, tapi soal keselamatan. Yang menarik, tidak semua hadiah tadi jujur. 1 dari 3 pejantan ternyata membawa hadiah palsu. Entah isinya kulit serangga, biji tanaman, kelopak bunga, apapun yang bisa ditemukan. Mereka akan bungkus rapi mungkin, sampai betina tidak tahu apa isinya sebelum dibuka. Dan sewaktu si betina sibuk dengan hadiahnya, si pejantan akan memulai proses kawin. Tapi yang paling absurd, kalau ketahuan hadiahnya palsu, proses kawin akan langsung berhenti. Tapi si pejantan tidak kabur. Dia melakukan sesuatu yang oleh ilmuwan disebut thanatosis, pura-pura mati. Membiarkan dirinya diseret oleh betina. Diam, tidak bergerak, bertahan selama mungkin. Kadang sampai beberapa menit, sampai si betina mulai mengalihkan perhatiannya dan melonggarkan cengkramannya. Lalu si pejantan bangkit, dan dia akan mencoba lagi hal yang sama. Dalam konteks kawin, thanatosis hampir tidak pernah ditemukan pada hewan lain. Biasanya ini cuma dipakai saat berhadapan dengan predator. Karena itu bisa dibilang, laba-laba satu ini, Pisaura mirabilis, melakukan sesuatu yang bahkan belum punya padanan di dunia binatang. Memberi hadiah dan memalsukan hadiah, tertangkap dan pura-pura mati, lalu bangkit dan masih mencoba lagi. Cuma spesies mereka yang melakukan semua hal tadi. Tidak ada laba-laba lain yang seaneh ini. Entah namanya kreatif atau brengsek, tapi alam menciptakan ini jauh sebelum manusia ada. Yang membuat kita sedikit berpikir, apa setiap hubungan pada esensinya memang transaksional? Setiap musim semi di Amerika, spesies ayam hutan akan berkumpul di sepetak tanah terbuka. Bukan sembarang tempat, tapi tempat yang sama yang digunakan ayah mereka, kakek mereka jauh sebelumnya. Tempat ini punya nama, namanya lek. Dan beberapa lek yang tercatat di Amerika sudah digunakan lebih dari 80 tahun berturut-turut. Ini cuma berlangsung selama musim kawin, di mana setiap pagi para pejantan melakukan ritualnya di sini. Mereka menggembungkan kantung udara di dadanya yang berwarna jingga, kontras dengan tubuhnya yang coklat. Lalu dengan membenturkan kantung udaranya, mereka bisa mengeluarkan suara seperti letupan, dan ini bisa terdengar sampai 3 km jauhnya. Semua ini dilakukan selama berjam-jam, setiap pagi, selama berminggu-minggu. Tujuannya cuma satu, menarik perhatian betina. Para betina sudah datang dari pagi, mengamati dari jauh, dan menilai setiap pejantan yang ada. Bahkan ada beberapa yang mengunjungi lokasi-lokasi lek lain selama berminggu-minggu, sebelum akhirnya memutuskan. Mereka tidak buru-buru memilih pasangan. Penelitian menemukan kalau para betina sering memilih pejantan yang sama dengan yang dipilih betina lain. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena popularitas itu sendiri adalah sinyal. Kalau banyak betina yang memilih dia, berarti ada sesuatu yang memang layak dipilih. Karena itu, ketika akhirnya pilihan dijatuhkan, biasanya cuma 1 atau 2 pejantan yang terpilih. Pejantan dominan yang akan mengawini 75-90% betina yang datang. Dalam satu hari, para pejantan yang terpilih ini bisa mengawini 37 betina berbeda. Artinya, ada banyak pejantan lain yang tidak akan menemukan pasangan sama sekali. Setelah kawin, pejantan yang sukses tidak lagi berhubungan dengan betina maupun anaknya. Mereka bukan burung monogami. Toh akan selalu ada betina lain yang datang ke lek yang sama. Dan untuk para pejantan yang tidak pernah dipilih, mereka juga akan datang lagi musim depan. Bangun sebelum fajar, berkumpul, memamerkan kantung udaranya sambil membuat suara, sebelum akhirnya pulang sendiri-sendiri. Mereka melakukan ini bukan karena yakin akan berhasil, tapi karena beginilah dunianya bekerja, dan tidak ada pilihan lain selain ikut di dalamnya.
Namun di antara semua hewan, yang paling absurd mungkin anglerfish laut dalam. Bukan semua spesiesnya, cuma yang hidup 1 kilometer di bawah permukaan laut. Di tengah kegelapan total, di mana menemukan sesuatu, apalagi pasangan, rasanya mustahil. Anglerfish betina bisa tumbuh sampai panjang 1 meter. Besar untuk ukuran ikan laut dalam. Tapi pejantan anglerfish adalah makhluk yang berbeda. Mereka lahir kecil, hampir buta, dan tidak punya sistem pencernaan. Mereka tidak bisa makan dan tidak perlu berburu. Seluruh organ tubuhnya ada dalam hitungan mundur. Mereka cuma punya waktu beberapa minggu sebelum akhirnya mati kelaparan. Untungnya, ikan jantan punya mata yang cukup besar, setidaknya bisa menangkap sedikit cahaya. Dan mereka juga punya penciuman yang sangat tajam, yang jadi senjata utamanya untuk melacak bau feromon betina. Kalau pejantan berhasil menemukan betina, dia langsung menggigit tubuhnya. Gigitannya kuat, begitu kuatnya sampai tidak bisa dilepaskan. Tapi ada sesuatu luar biasa yang terjadi di sini. Sistem imun ikan betina yang harusnya melindungi dirinya dan menyerang jaringan asing yang datang, seperti pada semua vertebrata lain, justru malah berhenti. Diam. Dia mematikan pertahanannya tepat di bagian di mana dia digigit. Membiarkan tubuh pejantan menyatu dengan tubuhnya. Membiarkan aliran darah mereka bergabung menjadi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami. Ini satu-satunya kasus yang terjadi pada vertebrata, di mana sistem imun malah membiarkan penggabungan jaringan dari individu yang berbeda. Akibatnya, pejantan diserap, matanya, mulutnya, organ-organnya lebur ke tubuh si betina. Sampai akhirnya yang tersisa cuma sepasang organ reproduksi, pabrik sperma hidup yang tumbuh di badan pasangannya, dan siap digunakan kapanpun. Si pejantan tidak mati, dia cuma tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Seekor anglerfish betina pernah ditemukan dengan 8 pejantan yang menyatu di tubuhnya. 8. Dan setelah menyatu, mereka bisa hidup seperti ini sampai 30 tahun. Menjadikan ikan ini salah satu pasangan dengan ikatan terlama di dunia binatang. Para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana menyebut hubungan ini. Apakah parasitisme, mutualisme, atau sesuatu yang belum ada istilahnya. Tapi yang pasti, pejantan yang tadinya akan mati kelaparan, sekarang justru tumbuh. Mendapat nutrisi dari betina yang ditemukannya. Dia berhasil bertahan dan hidup lebih lama. Walaupun dalam proses ini, dia harus kehilangan dirinya sendiri. Setiap makhluk tadi, landak dengan satu kesempatannya, belalang sembah yang tetap datang meski tahu akan dimakan, laba-laba dengan hadiah yang dibungkus rapi, ayam hutan yang selalu tampil biarpun tidak pernah dipilih, dan anglerfish yang pada akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Semuanya melakukan hal yang sama, dengan satu-satunya bahasa yang diberikan alam kepada mereka, dengan harapan akan ada yang mengerti. Manusia mungkin punya seni, musik, dan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Tapi jauh sebelum itu, alam sudah lebih dulu mengajarkan bahwa untuk dicintai, kamu harus berani memperlihatkan siapa dirimu dengan cara apapun yang kamu punya.